Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, salam kebajikan untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Sobat BDK Bisa. Hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan moderasi beragama. Tentunya ini isu yang sangat relevan sekali, yang juga banyak dibicarakan orang dimanapun. Dan kita sudah hadirkan tokoh dan juga pemimpin kita ya, yang banyak memimpin kita berkaitan dengan moderasi beragama, Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Saya sapa, selamat siang Pak Ses. Selamat siang Pak Kepala. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, makasih. Meskipun sibuk, tentunya menyempatkan diri untuk bersama kita berbicara berkaitan dengan moderasi beragama. Terima kasih Pak Ses. Iya, alhamdulillah. Baik, saudara-saudara dan teman-teman sahabat BDK Bisa, bahwa moderasi beragama itu lahir dari Kementerian Agama, dan itu merupakan sebuah momen yang luar biasa di era sekarang ini. Maka kita akan banyak belajar, nanti Bapak Sekretaris Badan akan memberikan beberapa hal berkaitan dengan moderasi beragama itu. Pak Ses, Ya. Kementerian Agama ini kan yang membidani tentang kelahiran moderasi beragama. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keberagamaan umat di Indonesia ini, Pak? Ya. Terima kasih Pak Suyatno, Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yang memfasilitasi untuk kita berdialog ini ya. Apa yang Pak Kepala sampaikan tadi itu, apa yang terjadi dengan kehidupan beragama di masyarakat kita. Jadi sebenarnya bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, yang tidak hanya lahir dari satu atau dua agama, tapi banyak agama yang lahir di negara kita ini. Tidak hanya yang 6 saja, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, termasuk juga agama yang lahir di Nusantara kita ini. Faham keagamaan lokal yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara luar biasa banyaknya. Bahwa di negeri kita ini sebagai negara yang masyarakatnya adalah masyarakat beragama, tapi bukan negara agama. Itu penting kita pastikan. Masyarakatnya beragama, tapi negaranya bukan negara agama. Tapi bukan negara agama. Nah, ini penting, harus kita declare. Nah, karena masyarakat beragama, tentu yang menjadi bahan pembicaraan kita bukan agamanya, tapi masyarakat yang menganut agamanya itu. Nah, kalau agama sudah pasti moderat. Semua agama adalah nilai-nilai yang lahir dari agama itu sendiri sudah dipastikan bersifat moderat. Tapi umat yang memeluk agama tersebut belum tentu moderat. Nah, inilah yang perlu negara, pemerintah melalui Kementerian Agama menyiapkan sebuah program penguatan, pengayaan yang terkait dengan bagaimana memoderasikan dalam kehidupan masyarakat beragama ini. Terima kasih Pak Ses. Tentunya langkah berikutnya bahwa ASN ini yang menjadi prajurit, Pak ya. Kalau saya katakan, kalau pemerintah sudah mengamanahkan moderasi beragama, kemudian ASN inilah yang kemudian menjadi prajurit untuk bagaimana moderasi beragama itu menjadi budaya, menjadi cara berpikir. Nah, kira-kira menurut Pak Ses, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman ASN ini, terutama ASN Kementerian Agama? Karena kelahiran moderasi beragama ini tidak terlepas dengan Kementerian Agama, maka Kementerian Agama dululah personalianya atau sumber daya manusianya yang harus tahu bagaimana moderasi beragama itu
tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan ataupun sekedar slogan mungkin ya. Sekedar slogan. Iya. Tapi bagaimana moderasi beragama itu menjadi bagian dalam kehidupan pegawai ASN atau karyawan di lingkungan Kementerian Agama, baik di pusat Kementerian Agama maupun di seluruh kantor Kementerian Agama di tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kota sampai di kecamatan, yaitu KUA, dan juga madrasah, guru-guru di sekolah umum, dan juga bagi kalangan dunia pendidikan tinggi, keagamaan yang ada di bawah Kementerian Agama. Gitu. Ya, memang tuntutan menjadi ASN yang moderat memang cukup berat, Pak ya. Luar biasa. Apalagi saat ini kita menjelang beberapa perhelatan tingkat nasional dan lain sebagainya. Tentunya menuntut ASN ini menjadi pemersatu bangsa ya. Betul. Tidak menjadi provokator, Pak ya. Iya. Nah, itu kemudian yang menjadi semangat untuk melayani, betul Pak ya? Betul. Bagaimana kira-kira teman-teman yang harus melayani kepada seluruh elemen ya? Karena nanti akan terpolarisasi nih Pak, masyarakat ini Pak. Dan sekarang saya kira sudah kelihatan Pak ya. Betapa ada kelompok sana, kelompok sini. Sementara ASN itu dengan semangat moderasinya harus melayani mereka. Bagaimana nanti gini Pak? Iya. Jadi memang target Kementerian Agama bagaimana program ini bisa dipelajari, difahami, bahkan diamalkan bagi seluruh karyawan Kementerian Agama. Itu yang pertama. Jadi orang-orang Kementerian Agama ini harus tahu dulu tentang apa itu moderasi beragama dan bagaimana dia bisa atau mampu untuk mengamalkan nilai-nilai dari moderasi beragama itu. Jadi yang pertama adalah unsur SDM Kementerian Agama dulu. Itu yang target kita. Tingkatkan Pak ya. Ya. Nah, keberadaan Balai Diklat seluruh Indonesia ini menjadi peranan yang sungguh tinggi dalam rangka menyebarluaskan program moderasi beragama ini. Termasuk juga Pusdiklat yang ada di pusat gitu ya. Dan juga unit-unit Eselon 1, Eselon 2 Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebagai orang yang berada Kementerian Agama ini? Tentu kita harus menjadikan moderasi beragama itu bukanlah semata program, tapi moderasi beragama itu sebagai bagian dari hidup kita. Betul. Dalam kehidupan kita sebagai pribadi, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan kerja maupun kehidupan dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Ini penting sekali dan itu harus dimulai dari orang-orang Kementerian Agama. Kalau tidak, kita sebagai corong tapi kita tidak moderate. Nah, ini salah ya. Nah, oleh karena itu harus dimulai dari diri kita masing-masing sebagai aparatur sipil negara atau aparatur Kementerian Agama. Itu penting sekali. Dan Balai Diklat salah satu dari satker yang di bawah Kementerian Agama, tentunya perannya sangat strategis Pak Ses ya. Kita mendidik, kita melatih. Dalam pendidikan dan pelatihan itu tentunya harus banyak sikap, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama tersebut disebarluaskan gitu Pak Ses. Pesan Pak Ses untuk teman-teman Balai Diklat apa Pak? Jadi dalam media pembelajaran, penggunaan teknologi informasi itu tidak bisa kita abaikan. Sekarang ini sudah zamannya media sosial. Serba online. Dan banyak berita, informasi, artikel, video, ataupun yang lainnya itu berbasis IT. Tidak lepas bahwa ada saja pengaruh-pengaruh yang bisa menjadikan seseorang itu hidup tidak moderate. Karena mendapatkan informasi, mendapatkan artikel, berita, video yang bernuansa agama atau bernuansa politik, ekonomi dan apapun bisa menjadikan orang itu tidak moderate. Ya kan? Apalagi agama yang
memiliki peranan yang sangat strategis, sentral dan juga sangat rawan, ya. Bisa memicu persoalan ya kita sebagai bangsa maupun sebagai anggota masyarakat dari agama itu sendiri. Makanya saya melihat bahwa nilai agama itu menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap individu, kawan-kawan di Kementerian Agama. Bagaimana nilai-nilai agama yang sesuai dengan agama yang diyakininya itu menjadi bagian dari kehidupan mereka, mereka amalkan, dan bagaimana dia beragama yang dia yakininya itu bisa menjadikan dia memiliki hubungan yang baik sesama umat beragama. Baik itu di kalangan internal umat beragama itu sendiri maupun dengan yang maupun lain. yang beragama berbeda. Ya, sama sekali. Nah, oleh karena itu ini sangat penting di dalam kita dahulu bagaimana kita bisa menjadikan diri kita bisa menjadi karyawan, pegawai, ASN yang toleran, ya kan? Yang bisa hidup saling menghormati, saling menghargai, saling mengakui ya masing-masing nilai agamanya itu, ya tidak saling menghujat, menyalahkan, ya atau menjadikan agama itu sebagai bagian yang mengawal dari sebuah konflik. Tidak begitu. Jadi justru dengan nilai agama yang ada pada masing-masing itu menjadikan hidup dia semakin rukun, semakin damai, tawadu. Tawadu ya, kalau dalam bahasa lainnya itu tawadi, ya saling kita menghormati, menghargai, sehingga hidup itu menjadi enak, nyaman, tentrem, damai. Kita melakukan urusan apapun kita dengan mudah, dengan merasa nyaman gitu ya. Kalau sudah diawali konflik karena persoalan agama saja ini menjadi pemicunya, maka bisa menjadi persoalan besar. Gitu. Yang kecil dibesar-besarkan menjadi besar. Nah, oleh karena itu ini yang kita harus tarik ya. Ada yang fahamnya terlalu ke kanan, ya kan? Dia menjadikan agama itu, agama yang dia yakini itu yang merasa paling benar, akhirnya dia menyalahkan orang lain. Nah itu terlalu ke kanan. Ini yang yang ada di kanan harus ditarik ke tengah. Yang merasa tadi paling benar, paling hebat, ya mungkin dia merasa oh yang paling masuk surga ya saya lah. Panitia surga. Karena agama saya ini. Nah itu juga nanti kan menjadi ketersinggungan agama yang lain. Ya kan? Nggak boleh begitu. Karena kita berada di tataran hidup bermasyarakat, apalagi berbangsa, bernegara ini harus saling kita menghargai, menghormati satu sama lain. Begitu juga jangan terlampau ke kiri. Ya kan, kebebasan dalam kehidupan beragamanya itu akibatnya dia bisa menjadikan agama itu bisa dia katakan itu tidak penting. Beragama, agama cukuplah di KTP saja, yang penting kita baik-baik saja, gitu ya. Tidak bisa begitu juga. Harus tetap taat ya dengan agamanya. Harus tetap taat ya, menjalankan nilai-nilai agamanya itu sesuai yang diyakini pada agama yang dia peluknya itu. Nah, dengan demikian kalau ada orang yang terlalu ke kiri sekali nih, ya, menganggap remeh agama, meremehkan agama orang, umpamanya keyakinan, faham orang lain, ini juga harus ditarik lagi ke tengah. Itulah dipertemukan, ini berada pada posisi tengah. Itulah tengah itu yang disebut moderate, gitu ya, berada pada posisi wasatun, ya, wasatiyah, gitu, berada pada posisi tengah. Ibarat kalau kita lihat ada lonceng ya. Lonceng itu kan selalu dia punya bandulnya itu bisa ke kanan. Terlalu ke kanan sekali, ini juga nggak bagus. Dia mesti ditarik, berada pada posisi di tengah. Begitu juga yang terlalu bandulnya mengarah ke kiri, nggak balik-balik ya. Tuh bandul diam saja di kiri umpamanya. Nah ini juga kan harus jalan. Itulah yang disebut. Nah kita awali dari kita sebagai karyawan Kementerian Agama, khususnya lagi adalah karyawan atau pegawai di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Ya, dan tentunya mendukung itu kita butuh semangat ya Pak ya. Tentu. Semangat merangkul. Ya. Terutama dialog antara agama dan budaya. Karena di Denpasar ini lokasinya dan
penduduknya sangat memegang erat kebudayaan atau budaya setempat. Nah, tentunya bagaimana kita sebagai seorang ASN tetap mengikuti dan komitmen dengan agamanya masing-masing, dan juga bagaimana mendialogkan dengan budaya setempat, gitu Pak Sis ya. Iya. Bagaimana pendapat Pak Sis? Ya, jadi kita kan hidup itu tidak sendiri. Ya. Hubungan kita tidak hanya pada Tuhan saja. Ya. Melaksanakan nilai-nilai agamanya itu, tapi hidup kita ini ada keseimbangan. Ya. Hidup kita harus kita laksanakan kewajiban kita kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan itulah yang disebut hubungan vertikal. Hablum minallah, gitu kan ya. Betul. Tetapi juga kita ada hidup ini tidak lepas dalam beragama itu, tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, ya kan? Sesama umat beragama ini, di mana masyarakat umat beragama ini kan tidak hanya satu agama, ya kan? Mereka berbeda-beda agamanya itu, ya kan? Kalau di negeri kita ini luar biasa, ya kan? Apalagi di Bali ini sebagai destinasi wisata, masyarakat yang datang ini kan tidak hanya masyarakat yang beragama Hindu, ada yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, Konghucu, ataupun agama yang dari dunia lain yang datang ke sini, ya kan? Bermacam-macam. Tapi karena kita sebagai anggota masyarakat tidak lepas dari kita hidup berbudaya, ya kan? Berbudaya ini kita sesama manusia, yaitu disebut hubungan horizontal kita sesama umat manusia, atau istilah lainnya hablum minan nas. Nah, ini juga harus terbentuk rapi, bagus, ya, memiliki hubungan satu sama lain yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif, ya kan? Bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatannya yang berdampak pada ekonomi, ya kan berdagang itu kan ekonomi, ya kan, berbisnis dan sesuatu itu harus dijaga hubungannya, ya. Apalagi sekarang kita ini sudah mendekati tahun-tahun politik, bagaimana kita moderasi beragama ini menyeimbangkan, ya, dalam kehidupan berpolitik. Kalau tidak nanti dia terlalu bebas berpolitiknya, itu juga berbahaya kepada bangsa kita ini. Karena agama itu ada nilai, orang itu akan menyadari, oh iya ya, kita akan dosa nanti, bersalah di sisi Tuhan. Kalau kita melanggar agama kita, kita akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang keliru, yang bisa menjadikan orang itu tidak nyaman hidup. Nah, itu ada di nilai agamanya masing-masing. Itu yang kita harus kembalikan. Bisa saja persoalan itu dari ekonomi, politik, ya kan, kemudian dari sosial, ataupun juga yang budaya ini. Orang berbudaya itu kan masing-masing juga berbeda juga. Kalau budaya satu masyarakat kemudian diberikan pandangan yang negatif, belum tentu orang yang berbudaya itu suka dengan pandangan orang lain itu. Nah, disitulah perlunya juga moderasi beragama masuk pada ranah budaya. Moderasi beragama masuk pada ranah politik. Moderasi beragama masuk pada ranah ekonomi, pendidikan. Pada lebih lagi pada pendidikan. Ini ya, kita di Balai Diklat ini yang misi kita adalah bagaimana melakukan tugas kita di bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, ini jadi moderasi beragama itu ada pada semua lini kehidupan kita di masyarakat, pada diri kita, baik berbangsa apalagi juga hidup bernegara gitu. Baik. Ya, begitu Pak Kepala. Oke, terima kasih Pak Ses. Saya kira ini sangat mencerahkan. Subhanallah, dan luar biasa, kita sebagai ASN punya mendukung ini Pak ya. ASN Kementerian Agama kita nih Pak. Tentunya kita sebagai pengawal moderasi beragama. Tentu. Biar nanti ke depan moderasi ini sebagai sikap, ya, sebagai cara berpikir kita dalam beragama akan semakin bagus, kemudian semakin dimengerti oleh masyarakat. Maka tentunya teman-teman kita sebagai ASN Kementerian Agama dan juga ASN di Balai Diklat Keagamaan Denpasar harus menjadi orang pertama yang melakukan itu, sehingga kita dengan itu bisa memberikan solusi kehidupan keberagamaan kita di sekitar lingkungan kita.
Terima kasih Pak Ses sudah Terima bergabung kasih. dengan Ngorbit kita, ngobrol bahas itu isu Iya. terkini. Iya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan Pak. Ya, makasih. Sehat-sehat selalu Pak Ses. Ya, terima kasih. Amin. Sukses. Ya. Terima kasih teman-teman. Sahabat BDK Bisa, demikian obrolan kita dengan Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Semoga ini menjadi wacana dan nuansa baru kita beragama di dalam lingkungan budaya yang sangat berbeda, dan kita akan menjadi pelopor ya penguatan moderasi beragama di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.